Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa kafaa billahi shahida. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma an taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegelisahan serta kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetap dan tidak pernah berubah, dan tidak boleh berubah sikap kita kepada Al-Quranul Karim. Meskipun segala situasi di dunia ini selalu punya kekuatan untuk merubah sikap kita, karena memang itulah perjalanan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Jalan-jalan menuju neraka dikepung, dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan syahwat, dan jalan-jalan menuju jannah dikepung, dihiasi dengan hal-hal yang makruh, yang tidak disukai oleh manusia. Dan itu semua tidak lepas dari campur tangan, gerakan, dan pertempuran yang dilakukan oleh syaitan kepada kita. Ya Rahman ya Rahim. Segala cara, dari segala arah, segala metode ditempuh untuk menghambat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Al-Quran. Dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari samping kanan, semua jalan dilalui oleh syaitan untuk menggoda kita dan menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, pada saat yang bersamaan Al-Quran tidak pernah berhenti bekerja atas kudrah dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menutup seluruh pintu-pintu syaitan itu. Ini yang harus kita, yang katakan tadi, jangan berubah dan tetap meyakini hal ini. Jadi Al-Quran itu menutup semua pintu-pintu syaitan. Sudah jelas syaitan mengajak kita ke neraka. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan sudah terang benderang Al-Quran mengajak kita ke jannah, keampunan dan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang seharusnya terus menyinari hati kita, menerang dada kita, untuk tidak bosan-bosan, untuk tidak lelah, untuk tidak pernah kenal menyerah,
Al-Quran selalu membantu kita untuk terhindar dari jebakan-jebakan syaitan itu. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tetapi jemaah sekalian, hal yang prinsip yang berhubungan dengan Al-Quran juga ditempuh oleh syaitan untuk melumpuhkan iman kita kepada Al-Quran, yang sampai sekarang kita dengarkan bahwa Al-Quran itu adalah tulisannya Muhammad, karangannya Muhammad. Itu sampai sekarang masalah muslimin. Ini sebuah contoh jemaah sekalian. Jadi itu hal yang sangat mendasar, prinsip itu diserang oleh syaitan. Ya Rahmanir Rahim. Kalau yang mendasar ini sudah takluk, maka semuanya akan takluk. Bahwa masa penyamun, perampok itu Tuhan kepada Rasulullah dan para sahabat mengikuti mereka. Bahkan Quran ini adalah tulisan Muhammad itu. Nauzubillahi min dzalik. Kita sangat paham jemaah sekalian setelah kita membaca surah Hud ayat 13-14. Sebagai contoh bagaimana syaitan membuka Al-Quran menutup semua pintu-pintu syaitan itu, termasuk yang tadi hal mendasar tentang Quran tulisan Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftariyat وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أم يقولون افترى. Bahkan mereka selalu menuduh, selalu mengatakan, dan fi'il mudhari ya, nggak pernah berhenti disampaikan itu, bahwa Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Hal yang mendasar ini kemudian langsung ditepis oleh Al-Quran. Qul fa'tu bi'ashri thuwalim mislih muftarayat. Ayo, kalau Quran itu buatan Muhammad sebagai manusia, ayo kalian buat 10 surat saja, datangkanlah 10 surat yang seperti buatan Muhammad tadi, seperti Al-Quran yang ada. Jangan mengalahkan Al-Quran yang sama aja bobotnya, silakan buat. Wad'u man istata'tum min dunillah. Bahkan kalian bekerja sama, ajak orang-orang yang mampu untuk membuatnya selain Allah, siapa saja. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu, jika mereka tidak bisa memenuhi ajakanmu untuk membuat tandingan Quran tadi, ketahuilah
Itulah bukti annama unzila bi ilmillah, bahwa Quran itu diturunkan berdasarkan ilmunya Allah, bukan ilmunya Muhammad. Makanya kamu nggak bisa menandinginya. Wa la ilaha illahu. Kalau kalian betul-betul merenungkan ini, maka kalian akan punya kesimpulan tiada ilah selain Allah. Tidak ada yang patut disembah, dicintai, ditaati, bergantung padanya, menghina padanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau mengakui bahwa ini adalah diturunkan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan Muhammad. Fahal antum muslimun. Maka kenapa kalian tidak menjadi muslim? Itu masalah muslim rahimakumullah. Makanya kita menjadi manggut-manggut sekarang. Oh pantas, Masya Allah. Banyak sekarang non muslim yang tertarik mempelajari Al-Quran. Ini fakta masalah muslimin. Infonya terlihat jelas, terbuka lebar. Mereka setelah kejadian Gaza, bagaimana istiqomahnya penduduk Gaza bertahan, ya Rahman ya Rahim, dalam kondisi yang sangat sulit dan mengancam nyawa. Mereka penasaran, kitab apa yang membuat mereka teguh seperti itu? Al-Quran dibaca dan mereka kemudian mengakui dan masuk Islam. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi Al-Quran itu menutup pintu-pintu setan yang membuat kita jauh dari Allah, dari kebenaran, dari keadilan, dari hilangnya sifat-sifat kemanusiaan yang terpuji ini. Masya Allah. Jadi kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha mencari cara berlawan dengan setan yang juga mencari cara menjauhkan kita dari Al-Quran, mencari cara apapun yang kita lakukan kita tempuh agar kita tetap bersama Al-Quranul Karim. Karena begitu Al-Quran kepada kita ma'asyiral muslimin, selalu menutup pintu-pintu kejahatan yang diciptakan oleh setan. Ada lagi di surah Al-Hijr ayat 42. Jadi kalau kita ittiba kepada Al-Quran, betul-betul yakin dan semakin kuat yakin dengan kebenaran Al-Quran, itu sudah kekuatan yang dahsyat untuk menolak penguasaan setan kepada kita. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguh hambaku laysa laka alaihim sultan, tidak ada bagi mereka kekuasaan untuk menguasainya. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali mereka yang mengikutimu. Minal ghawin, yaitu orang-orang yang tersesat. Jadi orang-orang yang menjauh dari Al-Quran pasti tersesat. Itu yang bisa mengikuti kamu. Jadi selama mereka mengikuti Al-Quran, maka dia selamat. Dia tertutup dari jalan-jalan yang kau buat. Nah itulah semangat kita, istiqomah tilawah, tadabbur, tahfidz, tanfid dan tabligh. Membaca, mentadabbur, menghafal,
mengamalkan dan mendakwahkannya. 5T ya. Jangan lupa ini. Ini hal yang sangat prinsip yang terus kita pertahankan sekuat tenaga kita. Dan itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Surah Al-Hijr ayat 42. Pengaruh Al-Quran itu selalu menjaga kita dari jalan-jalan setan. Karena inilah yang mengikat hati orang-orang beriman untuk tetap bersama Al-Quran. Allah sampaikan di surah Al-Anfal ayat 2. Sampai sejauh ini kaum mukminin, orang muslim seperti kita terjaga dari serangan-serangan syaitan. Karena setiap ayatnya pasti menyentuh hati kita, pasti meneguhkan keimanan dalam hati kita semuanya. Tidak bisa goyah bagaimanapun bentuk dan serangan dari syaitan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadabhum, pasti langsung bertambah imannya, bertambah kekuatan imannya. Dan selalu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan tidak punya bagian dari keimanan orang-orang mukmin ini, membuat mereka tidak diikuti oleh orang-orang beriman, kecuali al-ghawin, mereka yang sesat dari jalan Al-Quranul Karim. Ya Rahman ya Rahim. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi umat ketika mereka tidak punya program rutin bersama Al-Quranul Karim. Maaf, ini jadi keprihatinan kita sebagai orang-orang yang bersama Al-Quran seharusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya sejak awal saya katakan, gen dalam tubuh kita ini gen mengajak orang, mengingatkan orang. Karena apa? Setan tidak pernah menyerah, setan tidak pernah berhenti menyesatkan. Tuh, maka pihak yang selalu rutin rajin mengajak, kemudian itu yang menang daripada yang tidak mengajak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalu ingatkan, beri ingatan, di-share kebaikan melalui apa? Melalui grup-grup WA. Itu cara kita untuk saling mengingatkan saudara kita, jemaah sekalian, agar tidak semakin jauh dari Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Seperti imam kita ini gampang nge-share ayat-ayat Al-Quran. Nih nanti habis sampai rumahnya karena ada share-shareannya langsung. Ayat yang munasabah dengan apa yang saya sampaikan itu. Iya, tambah. Oh iya, kan begitu. Tambah mantap kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Senyum dia, masya Allah, paham dia. Baik. Nah itu hal yang harus kita lakukan, kretek. Nah, apa istilahnya? Kretek untuk menyampaikan sesuatu kebaikan. Karena ini cara kita menyelamatkan saudara kita atau diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Allah ya Rabbi Karim. Apalagi sekarang ini sudah mulai musim hujan ini. Nah, sudah mulai
tidurnya enak. Hah? Asalnya kita sebelum musim hujan ini jam 1, jam 2 sudah, waduh, apa? Ongkap nih, nah, gitu kan. Sekarang mulai dingin. Jangan sampai dingin semangatnya. Udah surga. Jangan sampai dingin semangatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi Karim. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita jemaah sekalian. Makanya wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya Allah. Ya Allah ya Rabbi Karim. Kita kan sudah sangat-sangat mafhum jemaah sekalian. Setan dari jin itu loh khususnya. Jangankan minan nas yang dari manusia. Yang dari manusia kadang-kadang kita gak bisa menolak ajakan keburukannya. Sekarang kemasannya tuh bagus-bagus. Ajakan dari manusia itu untuk menjauhi Al-Quran. Gimana dari setan dari jin yang tidak terlihat oleh kita masyaallah muslimin? Iya kan? Ini sudah kans menangnya setan itu berat dibanding kita menang. Karena dia yang setan yang tidak terlihat saja itu sudah kans menangnya berat. Karena dia nggak terlihat. Makanya orang yang senantiasa bertambah iman dengan Al-Quran itu otomatis kata Allah wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu memohon kepada Allah agar khususnya serangan-serangan setan ini bisa dihindarkan dari kita karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Ya Rahman ya Rahim. Karena itu kita akan selalu tambah tenang, tambah mantap ketika kita dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran berarti dekat dengan Allah. Jauh dari Al-Quran berarti jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ardh innahu kana ghafurar rahima. Qul, katakanlah wahai Muhammad, anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ardh. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia-rahasia yang ada di langit dan di bumi. Tuh, ingat, apa yang kita tidak tahu yang ada di langit dan di bumi, terutama setan minal jin itu Allah tahu. Artinya jangan khawatir bersama Al-Quran. Allah yang nurunkan, yang tahu tentang rahasia-rahasia setan. Terus yang menarik apa jemaah sekalian? Innahu kana ghafurur rahima. Ya Rahman Rahim. Kenapa tiba-tiba Allah mengatakan sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Kenapa? Tolong dinikmati kata-kata ini. Manusia, banyak hal-hal yang kamu tidak tahu yang membuat kamu bisa menyimpang, berbuat salah, banyak. Nah, ketika kamu terjatuh, walaupun Allah sudah terangkan dalam Al-Quran bahwa Allah sudah menutup pintu-pintu setan, Allah itu apa? Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita. Coba jemaah sekalian, tuh sempurna sekali kebaikan Allah kita rasakan mestinya. Meskipun nanti kita terjatuh, salah, Allah siap mengampuni kita. Luar biasa. Jadi bahasa Allah itu tidak mengatakan bahaya kamu kalau jatuh ikut setan, ikuti Al-Quran. Tidak. Seandainya kamu terjatuh lemah,
sehingga berbuat dosa dan pelanggaran, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Coba rasakan jemaah sekalian bahagia. Bahasa ajakan Allah itu sangat indah. Allahu Akbar. Ya Rahmanir Rahim. Nah, ini lagi yang membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah yang tahu rahasia-rahasia di langit di bumi semuanya. Artinya dijamin aman kita bersama Al-Quran. Bahkan aman itu diperkuat dengan kalau kamu melanggar, kalau kamu salah, terpedaya, Allah siap mengampuni dosamu tanpa kita minta ampun. Oh, coba saya jelas lagi. Tanpa kita minta ampun, Allah siap mengampuninya. Apa itu? Al-hasanat yudhibnas sayyiat. Karena sifat dari kebaikan yang kita lakukan itu menghapus kejahatan sebelumnya. Allahu Akbar. Jadi setiap kita tilawah, tadabbur, tahfidz, itu kebaikan yang otomatis akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang melakukannya. Noh, ingat ya, tanpa minta ampun, apalagi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu selalu menghapuskan kejahatan. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menarik. Nah, ini ya. Yang menarik. Saya sampai membacanya berulang-ulang hadis ini. Ini benar dah ini. Wah, begitu ya. Ternyata selain setan itu ya berulah menyesatkan kita, tapi dia juga mengingatkan kita ya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Tuh, coba baru dengar nggak ini hadisnya? Ya, coba dengar ya. Jadi setan itu juga selain menyesatkan kita, mengingatkan kita agar berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini atas izin Allah tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelan-pelan ya bacanya ya. Ya. Inna hada as-sirat. Inilah jalan yang al-muhtadarrun tahduru syayatin. Inilah jalan yang dipenuhi oleh syaitan-syaitan. Yunaduna, setan itu selalu mengajak atau maaf ya, menyeru ya, nada ya, menyeru. Ya Abdallah, wahai hamba Allah. Setan ya. Hadat tariq, inilah jalan, inilah jalanmu. Fa'tasimu bihablillah. Coba, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Setan ya. Fa inna hablallahil Qur'an. Tali Allah yang kuat itu adalah Al-Quran. Tuh kan? Baru dengar nggak mas sekalian? Jadi setan itu mengingatkan juga. Inilah jalanmu. Ya. Ulang lagi. Hadat tariqu. Inilah jalanmu. Fa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kalian pada tali Allah. Fa inna hablallahil Qur'an. Karena tali Allah itu adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi.
Saya perhatikan tentunya sahih. Masya Allah. Ini juga sebuah gambaran Allah mengingatkan bahwa setan itu mengakui kebenaran Al-Quran. Masa kita kemudian mengikuti ajakan setan yang menyesatkan kita kepada selain Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini info yang membuat saya dan kita semuanya tetap menjadi ahlullah dan tetap semangatnya. Ini kayaknya nggak ada minuman, nanti nggak semangat ya kayaknya. Baik. Tetap semangat walaupun kita berpuasa ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah dan petunjuknya agar kita tetap di pintu dan jalan yang Allah siapkan menuju surga semuanya, bukan pintu yang menuju neraka. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.